Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Suraizati, absen 7, dan teman saya Insyirah Madali, absen 17, akan menjelaskan bab 7 pendidikan agama Islam tentang indahnya membangun menghargai rumah tangga. Yang pertama, apa definisi dari pernikahan? Definisi dari pernikahan terbagi menjadi 3, yaitu ada secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut syariah. Yang pertama, secara bahasa, nikah artinya itu menggabung, mengumpulkan, atau menjodohkan. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Lalu selanjutnya itu ada menurut syariah, nikah diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang dapat menimbulkan kewajiban dan haknya masing-masing. Tujuan dari pernikahan itu bisa untuk melindungi kita dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam, untuk memiliki keturunan yang soleh dan soleha, untuk membentengi akhlak, untuk menunaikan sebagian iman kita, lalu untuk membina rumah tangga yang Islami. Selanjutnya itu ada hukum nikah. Hukum nikah terbagi menjadi 5. Ada wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Yang pertama, nikah dikatakan wajib apabila seseorang telah mampu membangun rumah tangga baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, menikah juga bisa membantunya untuk terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, hukum nikah dikatakan haram apabila seseorang menikah namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin. Dan menikah juga dikatakan haram apabila ia menikah dengan tujuan untuk menganiaya, menyakiti, ataupun menelantarkan pasangannya. Selain itu, menikah juga bisa dikatakan haram apabila seseorang menikah namun tidak memenuhi syarat sah dan kewajibannya. Selanjutnya itu ada sunnah. Pernikahan dianjurkan atau disunahkan untuk seseorang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang mampu menikah namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara finansial. Kemudian ada mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan. Itu berlaku bagi seseorang yang menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang. Ia tidak memiliki niat untuk memiliki keturunan, membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama Islam, dan juga melindungi diri dari maksiat. Nah, yang terakhir itu ada makruh. Nikah dikatakan makruh apabila seseorang menikah namun tidak berniat untuk memiliki keturunan. Nah, faktor tersebut bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dan apabila dipaksakan, maka akan dikhawatirkan ia tidak akan memenuhi kewajiban dan haknya dalam pernikahan. Ada loh mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi menjadi 4 golongan. Itu ada mahram dari keturunan, mahram dari pernikahan, mahram dari sepersusuan, dan mahram dari yang dikumpul atau dimadu. Yang pertama itu ada mahram dari keturunan. Ada ibu dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi dari ayah maupun ibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan. Selanjutnya itu ada mahram dari pernikahan. Ada mertua, menantu, ibu tiri, dan anak tiri yang ibunya sudah dicampuri. Selanjutnya ada mahram dari yang sepersusuan. Ada ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang sepersusuan. Nah, yang terakhir itu ada mahram karena dimadu atau dikumpul. Itu ada saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Apa aja syarat dan rukun dari pernikahan? Yang pastinya itu ada calon suami dan calon istri. Calon suami harus beridentitas jelas atau muayyan, orang yang dikehendaki, dan juga tentunya bukan mahram dari si wanita. Nah, kalau calon istri
bukan mahram dari si laki-laki dan juga terbebas dari halangan nikah. Dan selanjutnya ada wali nikah. Wali nikah juga ada syaratnya. Yang pertama itu adalah tidak berbeda agama, laki-laki, orang yang dikehendaki, berakal, balik, dan juga mahram si wanita. Selanjutnya ada saksi. Saksi itu jumlahnya ada 2 orang dan wajib laki-laki. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi, dan sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Nah, yang terakhir itu ada ijab qabul. Syarat ijab itu pernikahan harus dilakukan dengan tepat. Tepat di sini artinya adalah tepat dilakukan di tanggal yang sudah disesuaikan dan dengan calon suami yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, ijab tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah dirangkai sendiri. Ijab harus diucapkan oleh wali nikah. Lalu ijab tidak boleh dikaitkan dengan batas tertentu. Itu ada seperti nikah mut'ah atau kawin kontrak. Dan selanjutnya itu ijab tidak boleh ada persyaratan lain. Contohnya, saya menikahkan putriku dengan kamu apabila jika kamu akan menjadi seorang direktur hari ini. Nah, selanjutnya itu ada qabul. Qabul harus diucapkan sesuai dengan ijab. Lalu qabul tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengandung sindiran. Qabul harus diucapkan dengan oleh calon pengantin pria. Lalu qabul juga tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu tertentu, tidak boleh ada persyaratan, dan jika saat mengatakan qabul itu harus menyebutkan nama istri dan dengan bintinya. Selanjutnya jenis-jenis pernikahan yang tidak sah. Yang pertama pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu. Yang kedua pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seseorang yang telah ditalak 3 suaminya yang karenanya diharamkan rujuk kepadanya. Yang keempat pernikahan orang yang ihram. Yang kelima pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan pernikahan dengan mahram, baik mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Selanjutnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bersama. Yang pertama memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Lalu berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. Lalu setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Lalu saling bantu-membantu antara keduanya, dan menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Selanjutnya hak dan kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Selanjutnya hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama taat kepada perintah suami, lalu selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, dan bersyukur atas nafkah yang diterima, dan membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Selanjutnya hikmah pernikahan. Yang pertama terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Selanjutnya dalil nakli dan dalil akli tentang pernikahan. Yang pertama surat Az-Zariyah ayat 49 yang berbunyi wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya ada dari surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala
amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'min wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang kedua, hadis riwayat Al-Tabrani yang berbunyi, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya seorang wanita yang salihah, berarti Allah telah menolongnya menjalani separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk memelihara separuh yang lainnya. Selanjutnya, perilaku mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasul. Lalu memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Lalu mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Lalu mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Lalu melahirkan ketenangan jiwa dan memperkokoh dan memperluas persaudaraan melalui pernikahan, berarti telah menyatukan dua keluarga besar dalam memperkokoh tali persaudaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.